Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman kita disuguhkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman, kalau kita melihat ya, mereka mencatat di sini KPK audit total kekayaan Jokowi, Hotman Paris temukan fakta aliran dana untuk lindungi kasus ijazah Jokowi. Nah, pada kesempatan kali ini ijazah Jokowi secara terus-menerus dibicarakan dan bahkan kita sebagai rakyat Indonesia sudah mulai muak terhadap progres pembuktian ijazah tersebut, yang dimana Jokowi juga tak mampu untuk menunjukkan ijazahnya. Ketika dipanggil di pengadilan, Jokowinya tak pernah hadir, malah mengirimkan lawyer yang begitu banyak, seakan-akan ketakutan besar dalam diri Jokowi itu mulai muncul. Dan menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai rakyat Indonesia, ada apa dengan Jokowi sebenarnya? Kenapa tak mampu hadir di persidangan, ataupun banyak alasan-alasan yang disampaikan oleh Jokowi supaya tidak akan menghadiri persidangan tersebut. Sebenarnya sesimpel itu untuk menunjukkan ijazah Jokowi, tinggal bawa aja di pengadilan, maka selesai itu barang, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, tidak ada lagi juga yang perlu untuk dipersidangkan ya, sehingga kita dapat melihat bagaimana majelis hakim untuk menentukan keaslian dan keabsahan ijazah itu. Nah teman-teman, mari kita melihat salah satu cuplikan video yang cukup menarik, sehingga dengan ini dapat memberikan sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan selama progres pembuktian ijazah Joko Widodo. Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Heboh, Hotman Paris temukan kejanggalan. Muncul dugaan aliran dana untuk menutupi kasus ijazah Jokowi. KPK dan Kejaksaan diminta audit total harta kekayaan Jokowi dan keluarganya. Jaksa Agung dan negara sudah mengembalikan uang puluhan miliar. Ya kalau palsu, kenapa minta uang dari negara? Makanya saya mengingatkan kepada Kejaksaan agar mulai menyidik kasus ini. Ya, bagaimana bisa uang keluar dari kas negara puluhan miliar kalau benar surat? Karena kalau palsu nggak mungkin dong negara mengakuinya kan. Jadi sekali lagi sudah waktunya Kejaksaan untuk menyidik kasus ini. Kalau memang surat berharga itu palsu, kenapa bisa membayar puluhan miliar? 99,99% tersangka masih yakin dengan pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini, Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu di hadapan publik. Pertanyaan saya, mungkin ini akan sifatnya mengulang. Cuman kenapa Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu kepada publik? Indonesia kembali diguncang, bukan oleh krisis ekonomi, bukan oleh konflik geopolitik, melainkan oleh satu isu yang tak pernah benar-benar mati. Ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kali ini, api polemik disulut oleh pernyataan yang jauh lebih serius dan berbahaya bagi kekuasaan. Pengacara papan atas, Hotman Paris Hutapea, menyebut adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Dalam sorotannya, muncul indikasi dugaan aliran dana, bukan sekadar untuk membela nama baik, tetapi diduga demi menutup, mengamankan, dan melindungi kasus ijazah yang terus dipertanyakan publik. Itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Saya setuju juga dengan Bung Azmi. Kemungkinan ya, mohon maaf, kemungkinan ada kealpaan dari jaksa eksekutor untuk itu ya. Kealpaan atau faktor orang kuat yang mendukung dia? Ini tergantung persepsi orang yang menilai. Tergantung persepsi orang yang menilai. Menurut Anda? Kalau saya ini adalah kemungkinan
Kalau kita ingin mengukur materialistik sebagai alat koruptif atau tidak dari seorang penguasa, lihat sih, kalau setelah dia berkuasa dia tambah kaya apa tambah miskin. Dari semua format presiden kita, yang tidak kaya dan dia tetap miskin pada saat dia menjelang akhir itu kan cuma Soekarno dan Gus Dur. Betul ya? Soekarno mana ada rumahnya setelah dia tidak menjabat dari presiden, rumah besarnya dan macam-macam. Gus Dur demikian juga, hampir sama. Tapi yang lainnya ya kita tidak bisa tahu. Kita tidak mau menuduh si A, si B, si C ya. Tapi itulah ciri kalau kita mau melihat bahwasanya kalau dia menjalankan pemerintahannya fokus kepada kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Sekali lagi, ini dugaan. Namun dalam negara hukum, dugaan serius yang disampaikan figur hukum berpengaruh bukan gosip warung kopi. Ini alarm. Dan ketika alarm berbunyi, pertanyaan rakyat pun berubah arah. Apakah kasus ijazah ini sebenarnya bukan soal dokumen, melainkan soal kekuasaan dan uang? Dari ijazah ke uang, mengapa isunya membesar? Mari kita jujur, jika ijazah itu asli, sah, dan tak bermasalah, mengapa negara tampak begitu defensif? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Teman-teman, dimanapun Anda berada, perlu kita menyadari bahwa memang dinamika-dinamika dan permasalahan yang terjadi di negara kita itu disebabkan karena mereka-mereka pejabat-pejabat tinggi negara lebih fokus untuk mencari sebuah keuntungan. Artinya cara-cara yang begitu haram, cara-cara fatal yang mereka andalkan hanya untuk mencapai titik yang mereka inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini, seorang hacker, ya, ketika berbicara tentang hacker tidak ada lagi data-data yang perlu disembunyikan. Seorang hacker paham dan betul, dia tahu bagaimana seluk-beluk permainan-permainan dari orang-orang yang ia akan telusuri. Pada kesempatan kali ini, fakta baru, benarkah skripsi Jokowi itu memang benar-benar nyata, ataupun dalam kata lain seorang Jokowi benar-benar lulusan dari Universitas Gadjah Mada, yang dimana ketika makin banyak penggugat yang mengatakan bahwasanya Jokowi tidak pernah lulus di UGM, artinya Jokowi hanya membuat suatu siasat ya untuk membohongi rakyat Indonesia. Nah, ketika hacker ini berbicara, ini menjadi sebuah informasi yang cukup menarik ya. Kita tahu bahwasanya ini informasi yang begitu valid dan membuat kita tidak bertanya-tanya lagi tentang ijazah Jokowi yang sebenarnya. Yang walaupun nantinya seorang Jokowi ataupun teman-temannya Jokowi, pengacara Jokowi akan selalu membantah hal ini, tetapi setidaknya gambaran udah ada di benak dan pikiran kita sudah mengetahui kebenarannya. Wahai anak bangsa yang jujur, ayo bongkar kebohongan ijazah palsu agar bangsa kita maju. Ketika ini secara terus-menerus dilanjutkan dan dianggap sebuah isu yang sepele, maka hancurlah negara kita. Tidak ada lagi yang dapat dibanggakan di dalamnya. Masa sekelas untuk pembuktian ijazah selembar kertas doang tidak dapat diselesaikan oleh penegak hukum. Nah, bagaimana marwah dan citranya penegak hukum ketika negara-negara lain melihat hal ini, dan mereka pasti akan mengukur bahwasanya penegakan hukum di negara kita tidak becus. Hacker yang beriman, maka ilmunya akan sangat bermanfaat. Tolong bongkar kebusukan dan kebiadaban seorang Jokodok. Pecat dan penjarakan juga Rektor UGM yang udah membantu membela dan melindungi ijazah Jokowi yang palsu itu. Wahai Presiden, jangan sampai rakyat nepalkan mereka itu semua. Terima kasih. Teman-teman, kalau rakyat saat ini sudah mulai berbicara, sudah mulai menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan aspirasi mereka, bahkan mereka turun ke jalan, mereka meluangkan waktunya
untuk menyuarakan adili Jokowi, tangkap Jokowi, ya. Adili Ova Emilia, tangkap Ova Emilia. Tujuannya apa? Karena mereka melihat, ya, bahwasanya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak para mafia-mafia elit yang masih berkeliaran di luar sana. Namun apakah hal ini dibiarkan? Kalau mau negara kita maju, mau negara kita berkembang ke depan, maka mulai dari sekaranglah kita akan mencicil sebuah nilai-nilai yang baik, value terbaik. Ya, mungkin Jokowi membangun sebuah personal branding yang begitu baik, tetapi dia menghancurkan semuanya itu. Reputasi sesaat yang cuman terlihat secara kasat mata. Teman-teman, para penjahat negeri ini akan terbongkar. Semoga hacker seperti ini, ya, makin banyak dan mereka akan jujur untuk membongkar dan memberitahu informasi-informasi yang terbaik di tengah-tengah kebanyakan hoax saat ini, teman-teman. Namun ketika datanya begitu valid, kita dapat mempercayakan hal itu. Ayo semua rakyat Indonesia yang cerdas dan jujur, kita bersatu untuk memerangi orang-orang yang menzolimi rakyat Indonesia. Langsung seret Rektor UGM, adili dan hukum setelah Rektor UGM. Baru Jokowi adili langsung, bukti-bukti sudah banyak, bohong, tipu-tipu kepada institusi negara Republik Indonesia, hukum dengan seberat-beratnya, bawa ke Nusa Kambangan, teman-teman. Logika akal sehat, ya, si raja tipu-tipu memiliki ijazah asli, sudah dari awal dipublikasikan. Artinya sebenarnya kalau memang dari Komisi Pemilihan Umum mereka dapat melihat sebuah kejanggalan, maka tidak terjadi yang namanya Jokowi menguasai negeri ini selama 10 tahun, tidak terjadi yang namanya cawe-cawe dan dinasti Jokowi merusak negara ini. Itu tidak akan pernah terjadi dengan catatan, ya, Komisi Pemilihan Umum tidak meloloskan verifikasi data termasuk ijazah seorang Joko Widodo. Terima kasih Roy Suryo CS yang telah berjuang untuk harkat martabat bangsa Indonesia. Semoga semua tokoh dan para pecinta Indonesia bersatu untuk membenahi negara kita yang hampir hancur. Bongkar terus para pengkhianat. Ya, kita akan memajukan negara ini. Ada pepatah mengatakan, jika bukan kita lalu siapa lagi, dan jika bukan sekarang kapan lagi kita akan memperbaiki semuanya itu. Teman-teman dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman. Apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar, cantumkan di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.